Indonesia. Yang pertama, kawan-kawan bisa lihat di slide, ada 75 partai politik nasional berbadan hukum. Untuk bisa ikut pemilu, maka hanya ada 43 partai, termasuk salah satunya Partai Buruh, yang mampu menggunakan sipol, saudara-saudara. Dari 43 itu, 32 partai kita kalahkan, 32 partai politik nasional gagal untuk ikut pemilu. Capaian kita yang kedua adalah setelah sipol diisi, maka kewajiban untuk bisa daftar peserta pemilu, kita harus bisa memenuhi sipol 100%. Data menunjukkan dari 24 tadi yang berhasil, hanya ada 19 parpol saja yang bisa memenuhi sipol 100%, dan satu diantaranya adalah Partai Buruh, saudara. Yang ketiga, capaian ketiga Partai Buruh, dari 24 partai politik yang berhasil mengisi sipol dan berhasil mendaftar, dilakukan verifikasi administrasi Vermin, dilakukan verifikasi faktual Verfak di seluruh Indonesia, hanya ada 18 partai politik yang lolos. Satu diantaranya adalah Partai Buruh, saudara. 6 partai gagal, bahkan 2 diantara yang gagal itu adalah partai peserta 2019 yang saat itu punya ratusan kursi, punya dukungan ratusan jenderal, punya dukungan dana yang unlimited ratusan miliar, tapi mereka kita kalahkan, saudara. Dengan 580 calon anggota DPR RI. Dari 18 partai politik, hanya ada 11 partai yang mampu memenuhi 100% kursi DPR RI, dan satu yang ada di antara lainnya adalah Partai Buruh, saudara. 7 partai tidak mampu menggenapi 580 calon anggota dewan. Lalu kemudian capaian ke-6, capaian kelima, saudara. Dari capaian Partai Buruh tingkat nasional, Partai Buruh berhasil memperoleh suara dengan mengalahkan 4 partai politik, 2 partai baru dan 2 partai lama. Karena ketua umum partai belum ada, saya sebut aja. Kita mengalahkan Partai Garuda, saudara. Kita kalahkan Partai Bulan Bintang, 2 partai lama yang sudah eksis mengikuti pemilu, mereka kita kalahkan, saudara, suaranya. Bahkan jika PBB dan Partai Garuda digabung, dijumlahkan suaranya, mereka masih belum mampu mengalahkan suara Partai Buruh. Kita juga mengalahkan 2 partai baru, Partai Umat besutan Pak Amin Rais, Partai PKN besutan Pak Anas Urbaningrum. PKN jauh di bawah Partai Buruh, Partai Umat jauh di bawah Partai Buruh. Jikapun Umat dan PKN digabungkan suaranya, masih di bawah suara Partai Buruh, saudara. Capaian ke-6, saudara, Partai Buruh belum berhasil mempunyai kursi DPR RI. DPR RI punya kewenangan antara lain membentuk undang-undang. Walaupun Partai Buruh tidak mempunyai kursi, belum mempunyai kursi karena kita masih baru, saudara. Dalam 3 tahun perjalanan ini, partai-partai di Senayan yang membentuk undang-undang pilkada, kita kalahkan. Partai Buruh tidak punya kursi, memenangkan perkara uji materi undang-undang pilkada, sehingga rontok yang dibuat oleh partai-partai di Senayan.
gas, oke gas. Nomor 2 orang gas. Nomor 2 orang gas. Sampai acara selesai. Siap acara selesai. Ya minta nanti kita sholatnya berjamaah atau bareng-bareng 4:30. Jam 4:30 saya janji 16.30 WIB akan selesai. Acara ini juga diliput langsung oleh televisi nasional yaitu TV One, siaran langsung selama kurang lebih dari 30 menit. Dan juga rekan-rekan televisi yang lain yang hadir pada hari ini, media cetak, media online. Kita beri aplaus buat kawan-kawan media yang membantu acara ini. Saya minta sekali lagi khidmat ya, jangan keluar selama Pak Prabowo nanti presiden kita, presiden rakyat, presiden terpilih, presiden yang selalu kita tunggu-tunggu bisa mengubah nasib kaum buruh, petani, nelayan, guru, dan kelas pekerja. Tetap di tempat, tertib, dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sekali lagi saya mau tanya, siap untuk mendengarkan pidato kebangsaan Partai Buruh? Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Terima kasih. Silakan dilanjutkan acara. Saya